Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penulisan buku teks Rombel Linguistik tahun angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian buku pendidikan, diantaranya yaitu ada satu buku non-teks, satu buku pengetahuan pengayaan, dan satu buku pengetahuan kepribadian. Untuk itu, berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai buku non-teks pelajaran, buku pengayaan pengetahuan, serta buku pengayaan kepribadian. Untuk daftar bukunya yaitu ada yang pertama buku non-teks pelajaran dengan judul Ekosistem Tema 5, yang kedua ada buku pengayaan pengetahuan dengan judul Kuliner Indonesia Barat, dan yang terakhir ada buku pengayaan kepribadian dengan judul Karena Anggrek Ibu. Untuk yang pertama ada buku non-teks pelajaran dengan judul Ekosistem Tema 5, yang diantaranya mengenai isi buku tersebut, ada yang pertama yaitu judul Ekosistem dengan penulis Diana Puspakaritas. Adapun penelaahnya yaitu Bunyamin Maftuh, Kiki Ariyanti Sugeng, Woro Sri Hastuti, Nur Wahyu, dan yang lainnya. Dengan penyunting Prihartanti dengan nomor ISBN 9786042 ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud Indonesia. Untuk buku Ekosistem Tema 5 ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan sasaran yakni pembaca SD ataupun MI kelas 5. Mengenai instrumen yang ada pada penilaian buku non-teks, yang pertama ada ketentuan dasar. Secara keseluruhan, buku tematik ekosistem sudah memenuhi seluruh komponen yang menjadi dasar penilaian di dalam buku non-teks tersebut. Seperti halnya terdapat cantuman identitas secara lengkap, dicantumkan ISBN, dicetak ulang, terdapat foto secara ilustrasi, serta foto-foto untuk melengkapi buku non-teks tersebut. Dengan jumlah halaman lebih dari 48, serta ukuran buku sudah sesuai, yakni berukuran A4. Untuk penilaian ketentuan dasar dalam buku non-teks Ekosistem Tema 5 sudah memenuhi standar dan layak untuk disebarluaskan maupun didistribusikan sesuai dengan sasaran target buku non-teks Ekosistem Tema 5, yakni SD atau MI kelas 5. Yang selanjutnya ada instrumen yang kedua, yakni karakteristik buku non-teks pelajaran. Untuk pemenuhan instrumen dalam penilaian buku non-teks yang berjudul Ekosistem, sudah hampir memenuhi seluruh instrumen seperti buku tematik 5 ini sebagai buku pegangan pokok bagi peserta didik maupun bagi pendidik tersebut. Isi materi yang tercantum di dalam buku yang sudah disertai instrumen, terdapat juga evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik. Materi yang terdapat di dalam buku tersebut berisikan terkait kompetensi dasar, yakni untuk memenuhi sasaran pembaca, yaitu peserta didik SD atau MI kelas 5. Judul serta gambar yang terdapat di dalam buku tidak ada yang mengandung unsur sara dan pelanggaran HAM, baik HAM ringan maupun HAM berat. Pada karakteristik ini terdapat satu instrumen yang tidak memenuhi standar, yaitu pada poin nomor 3 mengenai materi tidak disajikan berdasarkan tingkatan semester. Dalam buku Ekosistem Tema 5 hanya terdapat tingkatan kelas saja. Padahal instrumen poin 3 dalam karakteristik buku non-teks harus disertakan semester dan kelasnya. Namun pada buku Ekosistem Tema 5 hanya tercantum kelasnya saja.
Yang selanjutnya ada komponen struktur buku. Dalam instrumen struktur buku pada buku ekosistem tema 5 ini sudah seluruhnya memenuhi standar seperti pada bagian awal. Terdapat judul buku dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat bagian-bagian seperti hak cipta, kata pengantar, dan prakata yang dilanjutkan dengan bagian isi. Untuk bagian isi sudah diuraikan dengan jelas dan lengkap. Untuk instrumen pada penilaian buku non-teks yang komponen struktur buku di dalam buku ekosistem 5 ini sudah seluruhnya terpenuhi dan sudah layak untuk didistribusikan. Untuk instrumen selanjutnya ada komponen dasar grafika. Pada instrumen komponen dasar grafika buku ekosistem tema 5 ini sudah lengkap dan mencakup seluruh instrumen yang ada pada komponen penilaian buku non-teks. Seperti buku sudah dijilid dengan rapi dan kuat, ada yang selanjutnya buku sudah menggunakan huruf dan gambar yang jelas, serta tidak mengandung unsur sara maupun pelanggaran HAM. Penulisan dalam materi buku juga mudah terbaca untuk sasaran yakni SD atau MI kelas 5. Untuk buku sudah dicetak dengan rapi dan kuat, dan buku sudah menggunakan kertas yang berkualitas serta ukuran A4. Untuk buku sudah mudah untuk dibuka serta tidak berpotensi untuk melukai peserta didik maupun pendidik tersebut. Untuk buku ekosistem tema 5 ini juga aman bagi peserta didik maupun pendidik, baik dari cover, isi, materi, maupun kemasan yang sudah dicetak dalam buku ekosistem tema 5 ini. Adapun yang terakhir yakni kesimpulan mengenai instrumen yang ada pada penilaian buku non-teks, buku ekosistem tema 5 dapat dilanjutkan pada penilaian buku non-teks dan sudah dapat untuk didistribusikan maupun disebarluaskan bagi sasaran yakni SD atau MI kelas 5. Untuk buku ekosistem tema 5 ini, dari instrumen pertama sampai dengan instrumen kelima sudah terpenuhi, hanya satu saja yang belum terpenuhi untuk instrumen pada poin 3 di instrumen karakteristik buku non-teks. Untuk itu, buku ekosistem tema 5 sudah layak dan sudah dapat didistribusikan untuk SD dan MI kelas 5. Yang berikutnya ada mengenai buku pengayaan pengetahuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan kepada Anissa Ulin. Mohon maaf, untuk pengayaan pengetahuan kepada Saudari Indah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai buku pengayaan pengetahuan yang berjudul Kuliner Indonesia Barat. Buku ini sendiri memiliki judul yakni Kuliner Indonesia Barat dengan penulis Rumaisyah Milhana B. Dengan penyunting Setia Untoro dengan nomor ISBN yakni 9786024373139 dengan penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 dengan sasaran pembaca yakni kelas sekolah dasar. Pada komponen pertama, terdapat penilaian komponen materi. Secara keseluruhan, komponen materi dalam buku Kuliner Indonesia Barat sudah memenuhi tiap butir penilaian. Materi sudah mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, tidak ditemukannya materi yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh materi merupakan karya orisinil yang menyertakan sumber referensi. Tidak ditemukan materi yang menimbulkan masalah sara dan diskriminasi gender. Selain itu, tentu saja materi memiliki kebenaran keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat. Dan materi yang disampaikan sudah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan erat dengan konteks keindonesiaan. Selanjutnya yakni komponen penilaian penyajian. Secara keseluruhan, komponen penyajian dalam buku Kuliner Indonesia Barat dinilai baik dan layak. Penyajian materi disajikan secara runut, bersistem, lugas, dan mudah dipahami.
Penyajian materi dalam buku juga sudah cukup mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh. Serta penyajian materi cukup mengembangkan keterampilan, motivasi untuk berkreasi. Akan tetapi, belum ditemukan penyajian materi yang mengembangkan sikap spiritual dan sosial. Selanjutnya, penilaian komponen bahasa. Secara keseluruhan, komponen bahasa dalam buku Kuliner Indonesia Barat dinilai baik dan layak. Bahasa yang digunakan sesuai dengan sasaran pembaca dengan menggunakan bahasa yang etis, estetik, komunikatif, dan fungsional. Selain itu, penulisan ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat, dan paragraf sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh sebab itu, buku ini layak untuk dibaca karena mudah untuk dipahami. Penilaian selanjutnya yakni penilaian mengenai komponen grafika. Secara keseluruhan, komponen grafika dalam buku Kuliner Indonesia Barat dinilai memiliki grafika yang baik dari kulit buku yang menarik, keseimbangan dan harmonis, tata letak yang konsisten dan sesuai antara kulit buku dengan isi buku, dan kekonsistenan penulisan jenis, ukuran huruf, penomoran, serta ilustrasi dalam buku ini sangat sesuai dengan sasaran pembaca. Cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, yakni keunggulan dan kelemahan buku. Keunggulan dari buku Kuliner Indonesia Barat, yakni dalam materi, penyajian, dan juga grafika. Materi yang menambahkan pengetahuan dengan bacaan yang mudah dipahami sesuai dengan sasaran pembacanya, disajikan dengan baik, ditambah dengan grafika yang menarik, dengan adanya ilustrasi yang dibuat. Kemudian kelemahan dari buku ini yakni kurangnya materi pengembangan sikap spiritual dan sosial, karena buku ini lebih banyak mengenalkan pengetahuan baru kepada pembaca mengenai makanan yang ada di daerah Indonesia bagian barat, tanpa ditambah materi pengembangan sikap. Untuk selanjutnya, yakni akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni ada buku pengayaan kepribadian yang dengan judul Karena Anggrek Ibu. Lalu tentang buku ini yaitu judul Karena Anggrek Ibu, penulis Debbie Lukito, ilustrator Widyasari Hanaya, lalu penyuntingnya yaitu ada Bambang Trim sebagai editor naskah dan Fani Santoso sebagai editor visual. Lalu ISBN-nya yaitu 978 602 244 9447. Dan penerbitnya yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Dengan tahun terbit ya ini 2022. Untuk sasarannya ya ini membaca kelas sekolah dasar. Lalu yang pertama yaitu penilaian komponen materi. Secara keseluruhan materi yang dibawakan sudah memenuhi kriteria-kriteria dari buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian. Buku dengan judul Anggrek Ibu sudah memenuhi kriteria dan cakupan materi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi yang disajikan buku tersebut adalah materi original dan bukan hasil dari plagiasi. Buku tersebut memiliki materi pembangunan karakter yang sangat kuat sehingga dapat bermanfaat bagi sasaran pembaca. Untuk selanjutnya, yakni ada penilaian komponen penyajian. Secara keseluruhan dari penyajian buku ini juga telah memenuhi standar penilaian buku. Jenis buku dan materi yang dibawakan sudah sesuai dan berkesinambungan. Buku ini merupakan buku pengayaan kepribadian dengan jenis fiksi cerita. Penyajian cerita sudah sangat bagus dan rapi. Isi cerita juga sangat ringan, namun juga berbobot. Perwatakan yang dipakai sudah tepat, alur yang dipakai pun sangat mudah dimengerti. Tema yang dipakai juga telah sesuai dengan keutuhan pengayaan kepribadian anak. Lalu untuk selanjutnya ada penilaian komponen bahasa. Secara keseluruhan, bahasa dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam buku ini telah baik dan benar, dan telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Bahasa yang digunakan untuk buku ini sudah sangat cocok kepada sasaran pembaca. Buku berjudul Karena Anggrek Ibu ini telah menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Bahasa yang digunakan juga sangat ringan dan sudah disesuaikan dengan sasaran pembaca, yakni anak-anak. Untuk selanjutnya, yakni ada penilaian komponen grafika.
Secara keseluruhan, buku ini telah memenuhi grafik buku yang sangat bagus. Selain itu, ilustrasi yang digunakan juga sangat indah dan informatif, sesuai dengan tujuannya untuk memperjelas isi buku. Ilustrasi dalam buku ini keseluruhan telah memakai dan menyesuaikan tata letak yang konsisten dan pas. Ilustrasi yang digunakan sudah sangat sesuai juga dengan sasaran pembaca dan juga sudah memenuhi tujuan untuk memperjelas isi dari buku tersebut. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan buku. Untuk keunggulan buku ini yaitu sudah memenuhi penilaian buku secara keseluruhan, materi yang dibawakan, ilustrasi dan grafik yang dipakai, hingga isi cerita buku ini sudah sangat bagus dan tepat. Untuk kelemahannya sendiri yaitu cerita yang dibawakan sedikit terlalu panjang untuk sasaran anak-anak sehingga memungkinkan untuk cepat bosan. Baik, sekian dari saya. Kembali lagi ke Rina. Ya, terima kasih untuk rekan saya dari kelompok 3 yaitu ada Indah Karliana dan Anissa Aulikamri yang sudah melanjutkan paparan dari hasil diskusi kelompok 3 yakni mengenai buku pengetahuan pengayaan dan buku pengetahuan kepribadian. Untuk itu, sekian dari kelompok 3 hasil presentasi mengenai penilaian buku pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.